Roti jadul peninggalan Belanda. Widih, ini lembut dan enak banget ya. Dengan tekstur yang lembut ini seperti ini kalian bisa lihat ya. Mempunyai rasa yang khas atau teksturnya tuh perpaduan antara roti dan cake. Nah, ini lembut banget dengan isian keju. Selain teksturnya yang lembut dan rasanya yang enak, roti bluder ini lebih tahan lama dibandingkan dengan roti biasa. Bisa bertahan sampai 6 hari. Nah, bagaimana caranya? Yuk ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifnya, juga komentar. Pertama kita buat bahan A ini ya, tepung terigu, ragi instan, kemudian air. Kalau nggak ada keterangan panas atau dingin, itu artinya air suhu ruang. Nah, ini kita campur, aduk dulu sampai merata. Bahan A ini kita sebut dengan metode biang. Setelah ini kita simpan dulu di dalam kulkas 1-2 jam. Ini mamanya 1 jam aja, lebih baik lagi sampai 24 jam. Lanjut, untuk bahan B kita gunakan 4 kuning telur, kemudian gula pasir. Kuning telur dan gula pasir ini akan kita campurkan dulu sampai gulanya larut ya. Nah, ini mungkin metode cake-nya, pembuatan cake-nya. Nih udah pucat dan mengental seperti ini, kemudian masukkan tepung terigu protein tinggi, lalu susu bubuk, dan ragi instan. Ini terus kita aduk sampai tercampur merata dan kental seperti ini ya. Nah, ini bahan A atau bahan biang tadi. Sayang tuh masih ada sisa bahan B-nya jadi dicelupkan. Nah, kalian bisa lihat ini udah terbentuk serat-seratnya ya pada bahan A tadi dan udah lebih mengembang. Kita campurkan bahan A dengan bahan B. Ini kalian bisa lihat. Pada tahapan ini kalian boleh menggunakan mixer. Mungkin itu lebih cepat. Tapi selain menggunakan mixer, tentunya kita juga bisa mengerjakan secara manual seperti ini ya. Nah, di sini juga terlihat letak perbedaan roti biasa dengan roti bluder. Jadi kalian bisa lihat nih, konsistensinya sangat lunak. Jadi nggak usah khawatir, emang seperti itu ya. Kemudian kalau udah tercampur, tambahkan garam, aduk kembali sampai merata, juga margarin. Lebih diutamakan menggunakan butter karena dari segi rasa juga pastinya lebih nikmat. Nah, pastinya ini terus kita campurkan sampai margarin atau butter tercampur dengan adonan sampai merata. Nih caranya seperti itu, dikoplok-koplok seperti itu ya. Jadi kalian bisa lihat tuh konsistensinya sangat lunak dan leket-leket kayak gitu ya. Kalau udah, kita istirahatkan dulu selama 30 menit karena kita tidak menggunakan mixer tadi ya. Untuk tahapan pertama kita istirahatkan 30 menit. Jangan lupa ditutup rapat. Nah, kalau udah 30 menit, ini kembali akan kita folding atau kita campurkan lagi. Sebelumnya lebih baik menggunakan scraper yang plastik seperti ini dan olesi dengan minyak goreng atau minyak sayur. Kemudian kita balik-balik seperti ini karena kalian bisa lihat tuh konsistensinya seperti itu, sangat lunak. Hanya sedikit perubahan setelah 30 menit tadi ya adonannya, kemudian akan kita cairkan kembali yang kedua selama 30 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat. Nih, kalau udah mengembang seperti ini adonannya udah agak lebih kenyal, memadat, tapi tetap lunak. Jangan lupa telapak tangan ataupun scrapernya kalian olesi dengan minyak goreng. Kemudian kita aduk kembali, siapkan papan kerja, olesi juga dengan minyak goreng, tapi nggak usah terlalu banyak ya, karena nanti kalau kebanyakan minyak itu masa pengembangan atau proofingnya akan jadi semakin lama. Nah, sekarang ini kita lipat balik, kalian bisa lihat seperti ini. Adonannya emang sangat lunak ya, tapi nggak terlalu yang melekat banget gitu, enggak. Kalau udah kita bagi menjadi beberapa bagian, di sini Mama Eci kurang lebih 50-50 gram per piecesnya, dan ambil satu bagian kita tarik-tarik seperti ini dan lipat. Kemudian bulatkan. Nggak usah khawatir ya, emang bentuknya itu saat kita bulatkan roundingnya juga nggak perlu di papan kerja sebenarnya. Hanya seperti ini, dan bentuknya itu juga nggak simetris bulatnya, nggak usah khawatir karena nanti
ketika mengembang dia akan sempurna. Ini kita istirahatkan dulu selama 15 menit dan siapkan cupcake dengan diameter bawah 3 cm, diameter atasnya 4, tingginya 4 cm. Nah, saran ya untuk cupcake ini, gunakan cupcake yang bagian dalamnya itu anti lengket atau lebih mengkilap. Kalau enggak, kalian olesi dengan butter atau margarin agar nantinya enggak melekat. Nah, ini kita beri isian. Di sini Mama Meiji menggunakan isian keju yang dicincang-cincang kasar aja. Nah, ini caranya, tumplekan aja ke bagian atas lalu balik seperti ini. Ini satu lagi ya, jadi kita lebarkan aja pipikan. Lebih banyak mengerjakannya di tangan ya, nggak di papan kerja, untuk menghindari melekatnya adonan ini pada papan kerja. Nah, begini caranya, cara memejil. Lebih mudah dan lebih praktis. Kalau udah selesai semua, nih, tuh kan permukaannya akan kembali halus. Apalagi kalau nanti udah mengembang ya setelah kita proofing. Langsung aja letakkan pada loyang. Di sini kita dapatkan 10 buah, cukup banyak, dan akan kita istirahatkan sebelum di oven 45 sampai 60 menit atau sampai mengembang 2 kali lipat, karena tentunya sesuai dengan suhu ruangan. Ini belum mengembang ya, kalian bisa lihat perbedaannya. Dan ini setelah mengembang tuh. Ada 1 cup yang agak lebih banyak, emang udah sisa ya. Tuh menempel pada plastiknya. Di sini Mama Meiji sekitar 45 menit. Emang udaranya saat ini lagi panas suhunya. Kemudian olesi permukaannya dengan air susu atau boleh juga dengan kuning telur kalau mau polesan, tapi karena ini nanti akan kita beri topping parutan keju, jadi Mama Meiji hanya olesi dengan air susu. Nih, jangan lupa oven udah kalian panaskan 15 menit sebelumnya, dan ini akan kita oven selama 25 sampai 30 menit, tentunya sesuai dengan oven masing-masing dengan suhu 180 derajat Celcius karena setiap oven itu berbeda. Dan ini Mama Meiji letakkan di rak bawah. Jadi dilihat aja ya kalau kira-kira udah waktunya tapi bagian atasnya belum, bisa dipindahkan ke rak tengah dan api bawah bisa dimatikan, hanya api atasnya aja. Jadi buat roti itu nggak bisa saklek gitu ya. Tetap harus disesuaikan dengan terutama kondisi ovennya dalam hal pemanggangan. Oke? Nah, ini udah selesai dan sangat empuk, lembut banget ya. Dan ketika kita buka tuh, ini bagian bawahnya menurut Mama Meiji sih cukup kecoklatan, nggak terlalu coklat banget, dan ini sangat empuk. Nih, kalian bisa lihat ketika dipencet kembali ke bentuk semula, itu artinya seratnya banyak, kokoh dan lembut seperti ini ya. Ditambah lagi dengan isian keju. Untuk isian opsional, kalian boleh menggunakan isi apa aja sesuai selera. Dan untuk roti bluder ini akan awet bertahan selama 6 hari walaupun tanpa pengawet. Rasanya tetap enak, hanya saja untuk teksturnya akan menjadi sedikit lebih kasar. Oke ya? Nah, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Meiji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.